Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, kita digolongkan kepada hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari yang mulia ini lanjutan daripada kajian kita sebelumnya tentang hadis daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, pada fadilah tentang bersorban. Jadi insyaallah kita ada dua bab yang akan kita baca, fadilah bersorban dengan fadilah berpuasa. Tak terasa sudah bab yang ke-12 hadis yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaim tijanul arabin, fa idza wada'u al-amaima wada'u izzahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaimut tijanul arab, sorban itu adalah mahkotanya orang Arab. Jadi sorban yang kita pakai, sorban ni di atas kepala. Yang dikatakan sorban itu laifu fi ra'sih, sesuatu yang diputarkan di kepala itu sorban. Nanti kita contohkan seperti apa yang sorban itu. Ada dia dililitkan, dipasangkan di kepala, itu sorban. Fa idza wada'ul amaima wada'ul izzahum, apabila meletakkan mereka akan meletakkan mereka akan sorban tadi di kepalanya, wada'ul izzahum, maka mereka meletakkan kemuliaannya. Jadi dengan itu pula lah mereka dibagikan dan dikategorikan kepada orang yang mulia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, ta'ammamu, bersorbanlah kamu. Ini dalil kita dianjurkan untuk memakai sorban. Ada kemarin yang mengatakan di TV kita tengok, sorban tu bukan pakaiannya umat muslim, sorban tu bukan pakaiannya orang Islam, sorban tu pakaian Buddha katanya. Itu orang tu goblok itu. Bahlul. Itu bahlul murakkab namanya. Pergi mengaji ke Timur Tengah, bilang pula sorban itu tak ada di Arab, tak ada orang Arab bersorban, tak ada Nabi bersorban. Ni hadis akhi, baca hadis Nabi. Makanya jangan langsung jadi ustaz saja, baca dulu hadis Nabi. Ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tak ada itu. Oh, sorban itu budaya Buddha. Mana budaya Buddha? Sorban itu budaya Hindu kata mereka. Mana ini hadis Nabi jelas ini tentang bersorban. Ada yang mencemoohkan, oh ada sorbannya yang di kepala, ada sorbannya yang seperti sarbet katanya. Entah macam mana yang sarbet itu tak tahu kita. Ini mengolok-olokkan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Ta'ammamu, bersorbanlah kamu. Fa innal malaikata ta'ammamat, maka sesungguhnya malaikat itu bersorban. Maksudnya para malaikat itu mencintai orang-orang yang bersorban. Ini salah satu dalil dalam mazhab kita Syafi'i, ketika orang meninggal dunia laki-laki maka dia diberi sorban. Ini dia. Karena malaikat itu suka dan cinta kepada orang yang bersorban. Itulah ketika orang meninggal dunia, kain kafannya maka pakai baju juga, pakai sorban kalau dia laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau dalam mazhab Talafi bid'ah katanya. Tak boleh katanya memakai sorban. Jadi dia ada sorban, ada baju, ada sorban, ada kamis. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan ada izar pula lagi, sarung dia. Boleh, nih dalil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumil jum'ati. Sesungguhnya Allah wa malaikatuhu, dan malaikatnya, yusalluna, bersalawat mereka itu, ala ashabil amaimil yaumil jum'atin, di atas orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Maka bagus kita memakai sorban di hari Jumat. Masya Allah, akhi kita pakai sorbannya, sorban hijau lagi.
ala ashabil amaimi yaumil jum'atin. Jadi malaikat bersalawat, innallaha, sesungguhnya Allah. Maksudnya kalau Allah bersalawat dan malaikatnya itu adalah cucuran rahmat Allah untuk kita. Yusalluna, bersalawat mereka, ala ashabil amaimi yaumil jum'atin, di atas orang yang memakai sorban dia di hari Jumat. Maka hukum sunnah hukumnya bagi seseorang pada hari Jumat itu dia memakai sorban. Apalagi bagi si khatib lebih dianjurkan lagi, lebih disunnahkan lagi dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal musyrikina amaimu ala qalanisi. Perbedaan di antara kita dan di antara orang musyrik, ada perbedaan. Apa perbedaan kita dengan orang musyrik? Al-amaimu 'alal qalanis, bersorban di atas peci, memakai sorban di atas peci. Maka sorban itu di atas peci dia atau di samping peci. Ini peci, sorban, itu sorban. Tapi kalau tak ada peci, langsung saja kain, menurut hadis ini itu bukan sorban. Sehingga Imam An-Nawawi di dalam syarah beliau mengatakan, ma yalifu alaihi al-amamah, yalif itu yang diputarkan di atas kepala daripada kain. Wal muslimuna yalbasuna qal nausah, bahwasanya orang muslim memakai, orang muslim itu akan qalanis, peci. Wa fawqaha amamah, dan di atasnya itu ada kain, libas, pakaian atau kain yang menggulung daripada peci tadi. Kalau orang musyrik pakaiannya cuman peci saja. Ini dia dalam hadis. Fal musyrikun falabasal amamah wahdaha. Orang musyrik maka dia memakai peci wahdaha, zal musyrikina falabisal amamah sunnah. Maksud di sini adalah wa fawqal amamah wa libasul qalanis wahdaha musyrikuna falabisal. Jadi orang-orang musyrik itu dia tidak memakai imamah, tidak memakai sorban tadi. Jadi sunnah kita untuk memakai sorban. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumil jum'atin. Sallatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumil jum'ah. Sallah apa maksudnya? Ai da'at lahum barakah. Malaikat bermohon ampun dia kepada Allah, mohon keberkahan dia kepada Allah untuk orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Ini maksud daripada hadis ini. Jadi bagus kita kalau nak memakai sorban itu di hari Jumat, bagus. Sekali tiap Jumat saja kita pakai jadilah. Kalau tiap hari mungkin agak alergi juga sebagian orang menengok kita. Lah pakai sorban menjual kuih talam lagi tu kan ni. Orang kita cemeehnya kan banyak kadang cemeeh. Lah bertungkui kepala mah kata nak mana lah mengalir. Kan orang pakai sorban tu kan orang jualan dulu ini. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bi amamatin. Tengok kelebihan kita memakai sorban. Rak'atani, 2 rakaat, bi amamatin, dengan amamah, dengan imamah, dengan sorban, khairum min sab'ina raka'atan, itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak memakai sorban. 2 rakaat kita memakai sorban lebih baik daripada 70 rakaat salat dengan tidak memakai sorban. Maka kalau begitu sangat-sangat dianjurkan kita untuk memakai sorban ini. Karena di sini dijelaskan rawahu Dailami Jabir qala al-Manawi li anna salata hadratil malaikah wa dukhulul ila hadratil malaikat bi ghairi tajammulil khilaful adab. Jadi kenapa bagus memakai sorban ketika salat itu? Karena malaikat hadir dia di dalam salat. Maka ketika malaikat hadir di dalam salat, maka malaikat itu sangat mencintai dan mengagungkan bagi orang yang memakai sorban yang ia sukai. Begitu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa inna syayatin la tata'ammamu. Bersorbanlah kamu, maka sesungguhnya syaitan tidak mau dia bersorban. Ini dia, jelas nih. Ustaz yang mengatakan kemarin tak ada dalam Islam bersorban, berarti ustaz tadi teman syaitan. Ini agak tinggi spanding sedikit ini.
Enak saja dia bilang tak ada sorban itu katanya. Ini jelas riwayat hadis. Tak ada sorban yang Islam itu, tak ada sorban yang Islam. Ini dia jelas ini. Syaitan yang tidak menginginkan sorban. Syaitanlah yang menganggap sorban itu tak ada. Ta'ammamu, bersorbanlah kamu, kata Rasulullah. Fa inna syayatin, maka sesungguhnya syaitan la tata'ammu, syaitan yang tak bersorban. Imma dia syaitan, imma dia tak pandai buat sorban. Kan buat sorban tu lumayan rumit juga itu. Karena dia tak pandai menengok sorban orang bagus-bagus, iri dia. Dia katakan tak ada sorban itu, tradisi Buddha itu katanya. Betapa banyak ulama yang dia hina dengan ucapan dia itu. Ulama dahulu semua pakai sorban. Itu adalah pakaiannya para nabi, pakaiannya ulama. Tengoklah para pahlawan kita, semua mereka memakai sorban. Sudah berapa ulama yang dia hina dengan dia mengatakan sorban itu tradisi Buddha. Maka hati-hati kalau nak bercakap. Jangan pinang dalam kombuik aja. Tahu hadis rawahu Ustaz Zulhendri Rais, pinang dalam kombuik apa takonang itu disobui. Apa kelamak paru inyo aja itu yang dia baca. Tak boleh lah. Hadis berikutnya, al-amaimu siyamal malaikati fa arsiluha khalfa zuhurikum. Sorban itu adalah pakaiannya para malaikat. Fa arsiluha khalfa zuhurikum, maka keluarkanlah, maksudnya munculkanlah dia di belakang punggung kamu. Maka sorban itu kan ada orang memakai sorban yang tidak pakai belakangnya. Ada yang kayak sorbannya kebanyakan orang-orang Sudan. Orang Sudan tidak memakaikan ke belakang. Kalau orang-orang daerah Makkah, Yaman itu memakaikan ke belakang. Ada lebihnya ke belakang. Dalam hadis ini dianjurkan Nabi kita melebihkannya ke belakang. Orang Sudan tidak. Orang Sudan pas kepalanya saja, itu saja yang dia pakai. Ada sih sebagian yang melebihkan ke belakang, ada yang tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Tasawwamu, beri tandalah olehmu akan dirimu. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat qad tasawwamat, sungguh dia punya tanda. Malaikat itu ada tandanya. Salah satu tandanya adalah bersorban. Ini maksud daripada syarahan hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nuhiya an iqti'atin wa umira bitalahi. Kami melarang, nuhi kata Rasulullah, dilarang daripada inti'at. Inti'at ni mengkalungkan sorban tu di bawah daripada dagu kita, tahtal hinakin. Ini maksudnya ma tahta zikin. Ada sorban itu, saya pun tak panjang sorban, saya lupa pula saya bawa apa. Ada dia yang dia ikatkan seperti ke sini dia. Ini dilarang ini. Tapi kalau karena panjang sorbannya sehingga dilipatkan, ini bukan sorban ini. Ini namanya ridak. Jadi berda. Kalau sorban itu di kepala, kalau ridak itu di bahu, itu ridak namanya. Jadi ada orang yang memakai sorban itu, dia buat ke sini, dia putar ke sini sorbannya, kemudian dia, macam mana caranya? Coba kita praktekkan langsung. Ini bukan sorban ini. Jadi seperti ini dia. Jadi setelah ke sini, dia ada ke sini, kemudian ada yang ke sini dia, ke bawahnya. Ini dilarang ini. Ada orang Arab ada yang memakai seperti ini, ke bawah nih dia. Ini dilarang. Tapi kalau dengan panjangnya, terbalik-balik kepala ni. Tapi kalau dengan panjangnya, kemudian karena saking panjangnya sorban tadi sampai ke lehernya, sampai begini dia dari lehernya, ini boleh. Ini boleh. Kayak gini. Kayak gini boleh. Ini di atas ni ini panjang karena panjang. Orang Sudan tu sampai ke 7 meter panjang sorbannya. 7 meter, maka besar dia. Semakin panjang semakin besar gulungnya. Semakin besar lagi gulungnya. Jadi kalau dia seperti ini sampai ke bawah, ini boleh. Yang tak boleh itu dari sini langsung ke sini dia. Itu yang tak boleh. Dagunya ni terikat. Ini tak boleh ini, seperti ini. Jadi
kalau lebih dari kalau dari sini langsung dari sini ke sini, ini hukumnya boleh. Seperti banyak ulama-ulama kita yang memakainya. Coba praktek daripada sorban. Jadi sorban ini aja ijazah musalsalnya. Musalsal bil dengan imamah namanya. Sampai sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menerima daripada Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani di Makkah, di rumah beliau. Beliau memasangkan ke kepala saya. Masih ada fotonya itu. Tahun berapa? Tahun 2010. Beliau memakaikan ke kepala saya. Kemudian beliau mengatakan, saya menerima daripada guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau memakaikan pula seperti itu ke kepala saya, kata beliau. Kemudian Syekh Yasin Fadani dipakaikan pula oleh gurunya. Begitulah gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan saya ijazahkan kepada antum cara nanti bersorbannya dengan musalsal. Ini caranya, ini sebenarnya tidak sorban ini. Jadi ke kanan dulu, dari belakang ke kanan. Ini musalsal. Belakang. Ini ada lebihnya. Ini maksud daripada lebih yang kata tadi. Ayo kita jempitkan dulu dia di sini, baru ini. Ini dia. Yang ini baru kita bawa ke belakang. Jempit oleh ini. Yang ini baru naiklah dia ke atas seperti ini dia. Jadilah sorban. Cocok tak saya pakai sorban? Begini sorban yang saya terima dari guru saya, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani di rumah beliau menerima dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi ini agak tertutup ini saya. Dia agak luas ini yang ke atas sedikit. Beginilah sorban daripada sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti mungkin di akhir khataman kitab saya ijazahkan kepada antum, saya pasangkan kepada antum daripada ijazah sorban agar bersambung sanad kita memakai sorban ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kayak orang Buddha enggak? Mana tahu kalau kayak orang Buddha kita protes. Ini tanpa pakai cermin ini. Kalau pakai cermin rapi dia nih. Ini main firasat aja tadi ini. Baik. Jadi mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan dalam riwayat hadis, mana dia hadis kita tadi? Nuhiya anil iqti'ad. Iqti'ad itu iqti'ad takkan di bawah. Itu iqti'ad, itu yang tak boleh. Tapi wa umira bitalahi, tapi diperintahkan kita dengan talahi. Ini panjang sebenarnya, yang ada panjang itu boleh kita kalungkan ke sini dia. Ada Habib Rizik saya tengok kadang memakai yang panjang itu beliau kalungkan. Itu boleh. Itu boleh. Para habaib kadang dikalungkan di sini yang lebih daripada ini. Itu boleh dia. Boleh. Yang tak boleh yang daripada kepala langsung ke bahu. Ustaz Abdul Samad menginginkan saya pakai kayak gini nih. Sering beliau bilang. Maka pernah saya khutbah, ada khutbah saya di Al-Falah, saya pakai sorban, itu disuruh Ustaz Abdul Samad. Kata beliau, tak ada kita di Riau ulama yang seperti ini. Beliau kirimlah fotonya Habib Zainal Abidin kepada saya dengan fotonya Syekh Nuruddin. Saya bilang, saya masih muda, masih gamang rasanya saya pakai sorban, kata saya. Antumlah, kata saya. Apalagi saya, kata beliau. Beliau pakai peci hitam aja kadang. Pakai peci hitam, kadang beliau pakai peci putih, jarang kita tengok beliau. Saya karena muda itulah, maka agak gamang, katanya. Bukalah lagi. InsyaAllah di lain waktu. Tapi memang kita akan memakai sorban. Karena sorban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang dalam Ramadan saya pakai. Kadang dalam majlis karena belum terbiasa, agak takut pula saya nanti dikira orang saya orang Buddha pula nanti. Baik. Selesai bab yang ke-13 lagi.
Bab yang ke-13 fi fadilatil saum, tentang fadilah berpuasa. Fadilah berpuasa lagi. Apa fadilah daripada kita melaksanakan ibadah puasa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia as-saumun li wa ana ajzum bih. Ini hadis qudsi ni. Salah satu hadis qudsi, as-saum li wa ana ajzum bih. Ini dia. Puasa tu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, saumun li wa ana ajzin bih. Saum li, puasa itu li untukku, wa ana ajziyum bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi yang akan membalas puasa itu adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada farhatani, ada dua kesenangan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu ada dua ni. Farhatun inda iftarihi, kesenangan inda iftarihi, ketika berbuka. Iyalah, senang kita ketika berbuka, pasti senang. Seharian kita menahan haus dan lapar, pas datang waktu berbuka senang sekali. Maka memang tak ada waktu yang paling senang di dunia ini selain daripada waktu akan berbuka puasa. Semua kita senang, sangatlah senang. Karena memang syaitan ketika itu sudah berangsur-angsur, dia nafsu ketika itu sudah berangsur-angsur, dia kita kalahkan. Luar biasa, Masya Allah. As-saum li wa na'ajzum bih. Li sa'imin farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan, kegembiraan. Yafrahu bihima, yang Allah berikan kesenangan itu kepada keduanya. Mana dia? Farhatun inda iftarihi, kesenangan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kesenangan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Maksud berjumpa dengan Tuhannya adalah ilgha'a rabbih, dia mencapai redha dan kasih sayang Allah. Maka orang yang berpuasa itu orang yang diridai oleh Allah, pasti dia. Nafsu sudah dia tahan, haus dan lapar sudah dia tahan, dia pasti orang yang mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis sa'imin atyabu indallahi min rihi miski. La khuluf, sumpah dia, demi zat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, itu maksudnya. Famis sa'im, mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, daripada baunan minyak misk. Minyak misk ni ada yang bilang minyak kasturi, tapi ketika kita ke Arab kita tengok memang ada juga minyak yang bernama miskun. Kalau kita tengok di kamus, miskun artinya minyak. Cuman minyak apakah itu? Ada yang mengatakan miskun itu adalah minyak kasturi, ada yang mengatakan miskun itu adalah memang minyaknya misk. Nama minyak itu minyak misk, harum, mahal harganya. Minyak misk bagus untuk kita buat salat, bagus dia. Ada orang yang memakaikan untuk jenazah, boleh untuk jenazah dipakaikan, boleh. Kan dia anjurkan jenazah itu harumnya. Cuman orang kita karena tak ada parfum, nah, yang adanya cuman kapur barus, kapur barus itulah dikasih. Akhirnya tak sanggup kita lagi untuk pulang, itu masih kapur barus baun. Kapur barus itu tajam nih. Seharusnya kalau ada parfum bagus, parfum kita kasih. Parfum yang tidak mengandung alkohol lah. Parfum yang banyak wangi-wangian, parfum bagus, parfum kita kasih dibandingkan dengan kapur barus itu. Kapur barus terlalu kuat ke kitanya yang kuat. Kalau parfum itu ke jenazah yang lebih kuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridah. Alaikum, kata Rasulullah, di atas kamu, bil ghanimatil baridah, perolehlah, kata Rasulullah, bil ghanimatil baridah. Apa ghanimah baridah? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah,
apa itu ghanimatul baridah? Ghanimatul baridah itu apa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, as-sawmu fish shita'i ghanimatul baridah. Puasa di musim dingin itulah yang disebut dengan ghanimatul baridah. Jadi kata Rasulullah, hendaknya kalian melakukan ghanimah baridah, kata Nabi. Hendaknya kalian memperoleh ghanimah baridah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, apa ghanimah baridah itu ya Rasulullah? Puasa di puasa ketika musim dingin. Jadi memang musim dingin itu kalau di Arab cepat dia, cepat. Kalau musim panas itu lama. Bayangkan kalau di musim dingin siangnya cepat, malamnya lama. Itu musim dingin. Musim dingin. Maka musim dingin itu kalau kami mahasiswa, musim untuk perbaikan gizi. Perbaikan gizinya salah satunya banyak lalok tidur. Bayangkanlah maghrib itu jam 5.30 sudah masuk maghrib. Sudah masuk maghrib. Jam 6.30 kadang sudah masuk isya. Mulai dari jam 6.30 ni, taruhlah jam 7, itu start tidur. Bangunnya jam berapa? Bangunnya nanti jam 5.30 baru masuk subuh. Jadi begitu musim kalau di Arab, musim dingin lebih pendek siang tapi malam lebih panjang. Berbeda dengan musim panas. Kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Baru tidur, dah panas lagi hari. Sebentar terasanya kalau malam di musim panas. Belum lagi nanti ada satu ujian kami ketika di Mesir itu, ada nama makhluk, nama binatang, namanya kalau bahasa kitanya kapindiong. Tahu kapindiong? Apa? Nak kepinding lah, kutu busuk. Kepinding, kutu busuk alias kepinding. Itu memang memakan darah dia. Ini gatal-gatal, tangan dia memang makannya darah. Kalau kena saja itu kita susah nak tidur. Jadi terpaksalah sebelum tidur tu harus perang dulu kami istilahnya. Perang, diisi botol parfum itu pakai sunlight. Sunlight yang apa itu? Sunlight untuk cuci piring, kasih air. Itu disemprot itu. Ketika disemprot kepinding tadi, anak-anaknya tu banyak yang stres itu, pusing dia. Ketika dia pusing, lari dia. Tapi sebentar saja, ketika kita enak tidur jam 3, dia datang lagi. Memang susah. Dan sepertinya bukan kita saja, kakak-kakak senior-senior kita, abang-abang kita yang sebelum kita, juga itu ujiannya ketika kuliah di Mesir. Jadi ujian di musim panas, itulah ujiannya. Adanya makhluk kecil ya, tapi kalau sudah nempel dia tu besar dia. Ketika dia besar, kita letuskan, itu darah yang keluar. Jadi memang banyak kurang darah ketika musim panas itu. Hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan, siapa yang puasa satu hari daripada Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara, maka akan Allah ampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara wa ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Fa iza tamma Ramadan, maka apabila selesai tamat dia puasa Ramadan, sempurna puasa Ramadan, lam yaktubu alaihi dhanbun ila haulil akhiri, tidak dituliskan di atas orang itu dosa sampai tahun yang akan datang. Masya Allah. Ini dia. Maka salah satu kehebatan orang yang puasa dalam Ramadan itu penuh, Allah tuliskan untuknya pahala dan tidak dituliskan dosa untuknya sampai yang akan datang. Fa in mata qabla Ramadan, maka jika mati dia sebelum Ramadan yang akan datang. Ini Ramadan kemarin dia full puasa dan dia meninggal dunia sebelum datang Ramadan yang akan datang. Jaa yaumal qiyamati, maka datanglah dia pada hari kiamat, walaisa alaihi zanbun, dan tidaklah dia membawa dosa. Allahu akbar. Ini dia. Maka kalau kita bisa sempurnakan puasa Ramadan, jangan tinggal. Sempurnakan. Tentu ini bagi laki-laki. Bagi perempuan macam mana? Tak bisa. Itu fatrahnya dia. Kita laki-laki sebisa mungkin maksimalkan, khatamkan puasa kita selama bulan Ramadan. Maka jika mati seseorang sebelum Ramadan dan dia Ramadan kemarin dia full puasa, ternyata belum sampai Ramadan yang akan datang dia sudah meninggal dunia,
maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi zan, nanti pada hari kiamat dia berjalan dan dia tidak memiliki dosa. Ya Allah, mudah-mudahan kita Allah berrezeki seperti ini. Amin. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau azina Allah Ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shama Ramadan bil jannah." Kata Nabi, "Lau azina Allah, jikalau mengizinkan oleh Allah, lis samawati wal ard, langit dan bumi, an tatakallama berbicara. Kalau Allah mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara, laqalata, maka akan berbicara langit dan bumi itu. Apa yang dia ucapkan? Busyra liman shama Ramadan bil jannah, berbanggalah, bersenang hatilah, berbahagialah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dengan surga. Jadi kalau bisa langit dan bumi berbicara, dia akan bicara, kalian yang puasa Ramadan, berbanggalah karena ada surga untuk kalian. Seperti itu dia. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan. Ini kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa langit dan bumi berbicara, dia akan berbicara kepada kita, beruntunglah kalian hai yang puasa, surga untuk kalian. Hadis berikutnya, as-siyamul junnah, puasa itu benteng minan nar, daripada neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti benteng salah seorang kamu daripada peperangan atau pembunuhan. Ada benteng kita. Benteng itu kan penghalang kita agar kita jangan dibunuh, agar jangan kita dicederai oleh orang, maka kita memakai benteng. Puasa itu benteng kita daripada neraka. Maka bagus kita untuk berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu idza aftara sallat alaihi al-malaikah hatta yafrugha. Shaim, orang yang berpuasa, iza aftara, apabila dia berbuka, salat alaihil malaikah, maka berdoa. Di sini di dalam dijelaskan da'at lahu, berdoa malaikat untuk orang itu hatta yafrugha, sampai selesai daripada berbukanya. Kalau dalam syarah Imam Nawawi mengatakan ai da'at lahul barakah wastaghfarat lahu. Jadi ketika orang tu berpuasa, ketika dia mulai berbuka itu, malaikat selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk orang itu sampai dia selesai daripada berbukanya. Kapan waktu selesai berbuka? Selesai berbuka itu setelah kita makan atau setelah salat maghrib itu selesai kita berbuka itu. Maksudnya selesailah kita rohah, duduk sejenak menunggu waktu salat isya masuk, itu waktu sudah selesainya kita berbuka. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakah, tiap-tiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadus saum, dan zakatnya badan, zakatnya jasad kita itu puasa. Maka kalau orang yang dia sering puasa, seringlah dia bayar zakat badannya. Kalau orang yang tak pernah dia berpuasa, berarti jaranglah dia membayar zakatnya. Jadi zakat badan kita tu ada. Apa zakat badan itu? Saum, puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimul ibadah. Ini dalil orang dalam bulan Ramadan tu banyak tidur terus dia. Siap subuh tidur, nanti zuhur bangun tidur lagi, asar bangun tidur lagi. Pas nak berbuka bunyi serenek baru dia bangun. Ini dalilnya ni. Tapi tak ada lah faedah puasa kita. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang kailulah. Tidur kailulah ni tidur menjelang waktu zuhur. Tujuan tidur itu nanti agar kuat kita beribadah di malam hari. Itu tidur maksudnya di sana. Bukan berarti naumus shaim ibadah. Saya punya teman dahulu waktu di Mesir, kerajuannya memang lolok taruh. Sampai kami memberi gelarnya dengan Abu Naim namanya. Abu Naim ni bapak tidur. Memang kerajuannya lalu taruh. Pantang tercaca, pipinya pantang ada bantal. Sedang bercerita dengan kita sedang bercerita, hanya bisa aja tu. Itu Abu Naim kalaunya.
Kalau ada di majlis ini yang kita sedang pengajian dia besi gini, Abu Naim ngolongnya tu. Naumus saim ini dalil. Kenapa tidur juga? Ini Ramadan ini. Apa katanya? Hadis Nabi kan ada katanya. Hadis Nabi, naumus saim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi tidur maksudnya adalah tidurnya kailulah. Wasamtuhu tasbih. Diamnya orang berpuasa itu tasbih. Wasamtuhu ai bimanzilati tasbih. Samtuhu puasanya itu bagian daripada tasbih. Wa amaluhu mudha'af, dan pahala amalannya itu mudha'af, dilipat gandakan. Maka kalau di luar Ramadan kita baca Quran satu huruf 10, kalau dalam Ramadan yudha'af, satu huruf itu jadi 20. Maka perbanyak ibadah dalam Ramadan itu bagus. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya Allah kabulkan. Doa orang berpuasa Allah kabulkan. Wa zanbuhu maghfur, dan dosa orang yang berpuasa itu Allah ampuni. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, bisa kita berjumpa dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.